Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Tsumma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di malam Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan hadirnya kita, menyempatkan waktu kita. Semoga Allah gantikan semua itu dengan ganjaran yang berlipat ganda. Jamaah bapak-bapak, adik, satu adik. Ya, semoga Allah muliakan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, tentu masih berkaitan tentang masalah ruh yang telah kita sebutkan, ya, tentang bahwasanya ruh itu berbeda dengan badan, bukan juga termasuk bagian dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia adalah makhluk yang Allah ciptakan, ya, yang roh tersebut bisa terlepas ya, berpisah dengan jasad. Ya. Telah kita jelaskan juga tentang hadis berpisahnya ruh dengan badan, yang kita di dalam hadis tersebut dipisah antara ruh yang mukmin dan ruh kafir. Ya, bagaimana kondisinya, bagaimana perjalanannya sampai masuk lagi ke liang lahat. Ya. Maka pada malam hari ini jamaahullah kita akan melanjutkan dari pembahasan yang dituliskan oleh penulis adalah tentang posisi ya, tempatnya ya, setelah ruh tersebut berpisah dari hidup di dunianya. Jadi ketika sudah meninggal seseorang, maka ruh itu tidak lagi sama dimensinya, bahasanya gitu ya. Dimensinya tidak lagi sama dengan ruh-ruh yang masih hidup ya, masih menyatu dengan jasadnya. Artinya walaupun ruh itu ada yang dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, akan tapi alamnya sudah berbeda ya. Ya kalau biasanya di film-film setan itu ya, kembali kamu udah beda alam gitu kan, gitu ya. Ya begitu, artinya beda alam, cuman nggak ada yang kesasar Pak ya. Kalau di dalam akidah kita, roh itu tidak ada yang kesasar gitu ya, atau yang penasaran, nggak ada insyaallah ya. Akan tapi setelah mereka meninggal semuanya kembali. Kita tahu kondisi di mana ada dua malaikat menanyakan, maka kita tahu juga bahwasanya roh itu ada yang mendapatkan nikmat, ada juga yang mendapatkan azab, sampai mereka menemui hari kiamat. Jadi selama menunggu tersebut, pilihannya antara dua, nikmat atau azab. Naudzubillah min dzalik, min azab ya. Kita berharap kita termasuk mendapatkan ya petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruh kita termasuk ruh-ruh yang mukmin ya, yang mendapatkan nikmat baik di dunia, di alam barzah maupun nanti kelak di akhirat. Amin. Jamaahullah, dilanjutkan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-arwah di sini. Ayo. Al-arwah mutafawitah fi mustaqarriha fi barzah a'dham tafawut. Bahwasanya ruh-ruh itu tempatnya di alam barzah itu bermacam-macam ya. Berbeda satu dengan yang lainnya itu jauh ya. Maka disebutkan kondisi-kondisi daripada para roh. Faminha arwah fi a'la illiyin fi mala'il a'la. Di sana ada ruh-ruh yang posisinya adalah tempat yang tertinggi di mala'il a'la, tempat tertinggi gitu ya. Wa hiya arwahil anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Ya, mereka adalah ruh-ruh para nabi dan para rasul ya, salawat Allah dan selamat bagi mereka. Wa hum mutawafituna fi manazirihim. Akan tapi bahkan sudah mereka tempat yang tertinggi, posisi mereka juga berderajat. Jadi tidak satu tempat, akan tapi ada derajat-derajatnya, bertingkat-tingkat gitu ya. Kama ra'ahum Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra. Kita masih ingat ketika Nabi SAW Mi'raj ke atas
ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, langit 7. Di setiap langit Nabi SAW bertemu dengan para nabi. Itu ruh-ruh mereka. Jadi sebagian nabi itu ruhnya di tempat-tempat tinggi, di langit pertama, kedua, dan seterusnya. Kan bertemu dengan Isa, bertemu dengan Musa, bertemu dengan siapapun ya, Nabi Ibrahim ya, yang paling tinggi dan sebagainya. Itu adalah tempat ruh ya, ruh-ruh para nabi dan rasul. Kemudian wa minha arwah fi hawasilit tayr hawd. Bahwasanya di sana ada juga tempat untuk ruh-ruh di perut-perut daripada burung yang hijau. Tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Yang mereka berterbangan di surga semau mereka. Artinya ruh-ruhnya itu berada di seperti di badannya burung di surga ya. Wahi arwah ba'du syuhada la jami'uhum. Itu adalah ruh-ruhnya para syuhada, para yang mati syahid, tidak seluruhnya. Artinya tidak semua orang yang mati syahid otomatis langsung di posisi ini, langsung berada di seperti di perut-perutnya burung di surga, yang mereka langsung merasakan surga ya, menikmati pemandangan, harumnya dan lain sebagainya. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tapi di sini dijelaskan la jami'uhum, tidak semua syuhada. Kenapa tidak semua orang mati syahid bisa mendapatkan hal tersebut? Dijelaskan bal minasy syuhada man tahbasuruhu an dukhulil jannah. Akan tapi di sana ada kaum muslimin yang mereka mati syahid, akan tapi ruhnya ditahan daripada masuk surga. Kan kalau tadi burung di dalam surga, artinya mereka sudah ruhnya itu sudah merasakan dalam surga ya. Walaupun mereka belum masuk secara sempurna ya, karena nanti di akhirat setelah hisab ya, setelah mizan dan seterusnya baru mereka benar-benar masuk. Akan tapi sekarang ini seakan-akan berada di burung-burung tersebut. Nah, tapi sebagian syuhada tidak, ruhnya mereka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masuk surga. Kenapa? Lidaini alaihi aw ghairihi. Karena hutang. Jadi kan hutang itu bahaya. Mati syahid pun tidak bisa mendapatkan fadilah mati syahid hanya karena hutang. Wa minhum man yakunu mahbusan ala babil jannah. Ada juga yang tertahan di pintu surga. Wa minhum man yakuna mahbusan fi qabrihi. Ada juga yang ditahan di mana? Di kuburannya. Ka hadis sahib syamlah alladhi ghalaha thumma istahada. Seperti hadis sahib syamlah, ada hadis yang menyebutkan satu sahabat tersebut dia itu mencuri ya. Dia itu mencuri sebuah jubah, dicuri, kemudian dia berperang dan mati syahid. Satu sisi, maka manusia kan ketika melihat ada sahabat yang mati syahid, apa yang dikatakan oleh para sahabat, hani'an lahul jannah. Ya, istilahnya dia akan tenang menikmati daripada nikmatnya surga. Akan tapi apa kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, yang demi jiwaku di tangannya, inna samlatal ladzi ghallaha la tas'ala alaihi naran fi qabrihi. Sesungguhnya syamlah itu yang dia telah dinyalakan api di dalam kuburannya, padahal posisinya mati syahid. Kita tahu lah mati syahid fadilahnya luar biasa lah ya, darah, setiap darahnya dan sebagainya. Akan tetapi urusan hutang piutang di dunia, di sini dia posisinya lagi sedang mencuri ya. Dia mati syahid, tetap mati syahid ya, hitungannya tetap termasuk syuhada. Akan tapi karena dia pernah mencuri, yang mana curian itu adalah hutang, harta orang lain yang menahannya. Bahkan di sini dia dinyalakan, jubah itu dinyalakan dia di kuburannya sebagai api. Bayangkan istilahnya orang yang syahid pun bisa terkena azab karena alasan-alasan tersebut ya. Wa minhum man yakunu makbaruhu babul jannah. Sebagian daripada ruh-ruh tersebut di tempat mereka itu di pintu surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, asy-syuhada ala barikin nahari bi babil jannah. Para syuhada itu mereka berada di pinggir sungai daripada
pintu surga. Fi kubatil hadra, di suatu bangunan yang kubahnya hijau. Yakhruj alaihim minal jannah bukratan wa asyiyan, yang dikeluarkan kepada mereka rizki untuk mereka itu di pagi dan sore hari, ya. Artinya mereka tidak masuk tapi berada di pinggiran surga, ya. Itu sebagian daripada para syuhada. Kemudian jamaahullah, wa minha ma yakuna mahbusan fil ardi lam ya'ul ilal mala'il a'la. Sebagian daripada ruh-ruh tersebut ada yang ditahan di dunia, ya, yang mereka tidak bisa menuju ke tempat yang tinggi, mala'il a'la. Fa innaha kanat ruhan safliyah ardiyah, yang mereka adalah jiwa-jiwa ruh-ruh yang hina, lagi rendah gitu, ya. Fa innal anfusal ardiyah la tajami' anfus samawiyah, bahwasanya jiwa-jiwa ardiyah, artinya jiwa-jiwa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi itu tidak bisa berkumpul dengan jiwa-jiwa yang di langit. Kama la tujami'uha fid dunya, seperti halnya mereka tidak berkumpul di dunia. Disebutkan di sini jiwa yang di dunianya tidak mengetahui, ya, Robnya, tidak mencintai Robnya, tidak mengingat tentang peringatan Robnya, ya, tidak mendekatkan diri kepada Robnya, bahkan selalu mengejar lebih dekat daripada dunia, ya, selalu mengejar dunia, mencintai dunia, pokoknya hidupnya hanya untuk dunia, gitu, ya. La takunu ba'da mufaraqati badaniha illa huna, maka setelah ia berpisah daripada tubuhnya, tempatnya tidaklah lepas dari dunia. Artinya ruhnya tidak bisa diangkat ke langit, ya. Sama seperti halnya itu, maka jiwa-jiwa yang selalu dekat dengan langit, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya selalu untuk langit, seperti walaupun dia hidup di dunia akan tapi jiwanya itu selalu ke langit, ya. Maksudnya adalah beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, ya. Maka ketika ia meninggal, maka ruhnya pun akan diangkat ke langit, menyesuaikan ketika ia hidup, ya. Seperti itu kondisi ruh-ruh, ya. Fal mar'u ma'a man ahabba fi barzah wa yaumil qiyamah, ya. Maka seseorang itu akan bersama dengan apa yang ia cintai di barzah maupun di hari kiamat. Wallahu ta'ala yuzawwij nufus ba'duha bi ba'd fi barzah wa yaumul ma'ad. Maka setiap jiwa itu akan Allah sandingkan satu dengan yang lainnya di barzah ataupun di hari kiamat kelak, bersama dengan sesuai dengan circle-nya, bahasanya gitu, ya. Kalau kita masih ingat hadisnya yang an-nufus ar-ruh junudun mujannadah, ya, bahwasanya namanya ruh itu adalah seperti tentara yang dikhususkan, ya. Seperti yang saya pernah gambarkan, ada tentara angkatan darat, ya, khusus, ya, di barisannya angkatan darat. Angkatan laut, ya, di barisannya angkatan laut. Nah, itu kan tentara seperti itu biasanya, ya. Pemanah, ya, barisannya sama pemanah. Yang penunggang kuda, ya, barisannya sama penunggang kuda. Itu, ya, kalau tentara kan gitu-gitu, ya, rapi seperti itu, ya. Maka jiwa itu juga digambarkan oleh Nabi seperti itu. Mereka akan berkumpul, oleh para ulama dijelaskan bahkan berkumpulnya ini di 3 dunia. Dunia sekarang, dunia barzakh, dan dunia kelak di akhirat. Mereka akan dikumpulkan sesuai dengan ruh-ruh mereka. Gimana maksudnya? Dijelaskan oleh sebagian ulama, artinya ketika seseorang ruhnya memang jelek, buruk, dia akan suka bersama teman-teman yang buruk. Dia akan suka, senang berkumpul dengan teman-teman yang buruk. Dalilnya jelas, ya. Ar-ruh junudun mujannadah. Jika mereka sepakat, maka mereka akan bersatu. Sesuai, karena sesuai. Istilahnya kalau tentara itu pasukannya sama gitu, ya. Angkatan darat ya angkatan darat gitu kan. Nah, satu kesatuan itu. Ya, ada kesatuannya khusus gitu, ya. Seperti itu. Nah, maka juga ruh-ruh yang saleh, dia akan berkumpul, senangnya berkumpul dengan orang-orang yang saleh.
Kalau bahasa gaulnya sekarang ya circle Pak ya. Nah, kalau yang circle-nya suka ghibah, ya kalau di tempatnya orang yang nggak suka ghibah, gemes dia kan. Aduh mulutnya kok. Akhirnya nyari ya kumpulan-kumpulan yang memang suka ghibah. Kebalikannya juga sama, orang yang sudah menghindari, tidak suka, membenci namanya ghibah, tiba-tiba duduk di majelisnya orang ghibah, dia nggak senang, ya. Maka seperti itu para paru. Itu bukan hanya di dunia, akan tapi berlanjut juga nanti di alam barzakh, ya. Artinya orang-orang yang jiwa ruh-ruhnya jelek, mereka akan dikumpulkan di dunia, di bawah berada, mereka tidak diangkat ke langit. Sedangkan ruh-ruh orang-orang soleh akan mendapatkan nikmat sesuai dengan kadar kesolehannya, ya. Wa yaj'al mu'min ma'an ismul thayyib, maka orang mukmin akan dikumpulkan bersama kumpulan-kumpulan yang baik gitu ya. Ai arwah thayyibah musyaqqal. Bahwasanya dia akan dikumpulkan dengan ruh-ruh yang baik. Ba'da mufarad bi askali wa akhwatihi wa ashabi amalihi fatakun ma'hum hunak. Bahkan saya pernah dengarkan penjelasan dari Ustaz Abu Haidar juga. Dia menyebutkan bahwasannya ruh itu di alam barzakh maupun nanti di hari kiamat bisa saling mengunjungi, ya. Tapi bukan mengunjungi yang masih hidup ya, mengunjungi yang sudah meninggal. Khusus mereka orang-orang ruh-ruh yang mendapatkan nikmat. Sedangkan ruh-ruh yang mendapatkan azab, mereka tidak saling mengunjungi. Kenapa? Karena tersibukkan dengan azabnya. Sedangkan ruh-ruh yang mendapat nikmat, mereka akan berkumpul, mengunjungi satu dengan yang lainnya, bisa ngobrol, gitu katanya, disebutkan seperti itu ya. Saling berbicara, berbincang, menyebutkan tentang apa yang mereka lakukan di dunia dahulu, seperti itu. Menceritakan apapun yang mereka dapatkan. Seperti itu jamaah Allah, ya. Nanti di hari kiamat pun sama, ya. Bukan berarti masing-masing ya ruhnya bapak itu surganya petakan, nggak boleh kemana-mana, enggak ya. Di surga pun nanti kita bisa saling bertemu, ya. Di dalam ayat, di dalam hadis banyak yang menyebutkan hal demikian, bahwasanya ruh itu dikumpulkan. Kan ada yang termasuk orang-orang mukmin disebutkan sifatnya termasuk mereka akan dikumpulkan bersama nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, ya kan? Dikumpulkan. Artinya mereka bisa saling bertemu satu dengan lainnya. Paham? Begitu juga di alam barzakh mereka juga sama, ya. Bisa berbincang dan lain sebagainya. Bukan kepikirannya sama kayak perumahan ya, Pak ya. Kompleks itu biasanya kan masing-masing katanya. Ini janahku ya sedang sibuk sama janahnya sendiri. Enggak, di surga ruh-ruh jiwa setiap orang itu bisa saling mengunjungi atau saling bertemu satu dengan yang lainnya. Jangan hatol itu Pak ya. Bisa, makanya kan sering kali ya doanya itu kan seperti Allah kumpulkan kita di majelis ini, ya semoga kita juga dikumpulkan di surganya. Artinya kan bisa kita nanti mungkin bikin majelis juga Pak ya di surga gitu ya. Cuman bedanya udah nggak bahas kajian. Amin ya. Cuma bahasnya sudah saling bercerita tentang satu dengan yang lainnya. Di surga itu tentang bercerita tentang nikmat dan sebagainya. Seperti itu. Jamaahullah, kemudian disebutkan wa minha arwah takunu fi tanur zanati wa zawani. Bahwasanya di sana ada ruh-ruh yang diletakkan di tanur. Tanur itu seperti kendi mungkin Pak ya. Jadi yang tempatnya bulat itu tempat air biasanya. Terus yang buat untuk dimasak di bawahnya, terus di atasnya mengecil tuh. Jadi yang gini kecil, mengecil dia, pintu masuk keluarnya kecil tapi ke bawahnya besar. Tapi biasanya untuk masak juga. Apa biasanya namanya? Kalau panci kan gini, besar kan? Ini enggak, ini mengecil ujung. Atasnya mengecil, tempat masuk keluarnya mengecil, ke bawahnya besar. Dandang. Kurang tahu deh. Pokoknya atasnya itu dia kecil. Jadi pintu masuk keluarnya dia kecil, tapi di bawahnya luas. Itu tanur. Ya. Di mana kemudian disebutkan di dalam hadis ini, tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan di dalam kitab-kitab hadis ya, yang mengatakan tentang hal tersebut. Ini adalah ruh-ruh para pezina.
ya. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan diletakkan seperti di dalam kendi ruh mereka tersebut. Kemudian dinyalakan api di bawahnya sehingga terpanggang, ya, panas dan sebagainya. Nah, di dalamnya itu luas, berkumpul antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa busana, ya. Tapi yang mereka nggak ada yang satu sama lain berpikiran untuk melihat, ya. Mereka saling berebut untuk keluar. Tapi tempat keluarnya itu kecil, Pak. Ya bayangkan ya. Ya kayak model apa? Takut salah misalnya. Pintu keluar misalkan. Ini kan jemaah banyak nih. Pintu keluar satu, kecil, Pak, ya. Kalau tiba-tiba ada apa-apa, kan saling sikut-sikutan, kan, untuk untuk bisa keluar, kan? Ya. Nah, itu mereka yang lakukan. Saling sikut, saling dorong, saling tarik, pokoknya. Mereka berusaha untuk dialah yang keluar duluan. Tapi pada akhirnya akan keluar mereka, ya. Ketika semua jiwa atau ruh itu keluar, maka api itu mati. Tapi seketika mereka akan dimasukkan kembali. Dan itu berulang kali. Nanti dipanaskan lagi. Seperti itu terus sampai hari kiamat kelak, ya. Kemudian ada juga arwah fi naharid dam tasbihu fihi wa talqamul hajarah. Ya, ada ruh-ruh yang dia ditenggelamkan berada di sungai darah. Ya, ruh-ruhnya itu dicemplungkan di sungai darah. Kemudian setiap kali mereka berenang untuk ke tepi, maka mereka akan dilempari oleh batu. Jadi di pinggir daripada sungai tersebut akan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melempari mereka dengan batu. Jadi mereka harus istilahnya berendam atau tenggelam di sungai darah, ya. Naudzubillah min dzalik. Dari penjelasannya Ustaz Habib Haidar, ini adalah ruh-ruh mereka para pemakan riba, ya. Para pemakan riba. Ada juga yang tidak disebutkan di sini, juga ruh-ruh orang yang suka gosip, suka ghibah dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Maka kukunya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan besi. Jadi kukunya model Wolverine. Nah, cuman bedanya bukan untuk orang lain tapi untuk mencakar tubuhnya, wajahnya, badannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Naudzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk dari ruh-ruh tersebut. Ya, jadi di sana ada ruh-ruh yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lil arwah sa'idiha wa saqiha mustaqar wahid. Maka ruh-ruh itu baik yang mendapatkan nikmat maupun dapatkan azab di tempat yang satu, di derajat yang sama, tidak. Akan tetapi baru fi a'la illiyin, di sana ada ruh yang tertinggi, ada juga ruh yang paling dasar, paling rendah, yang dihinakan di dalam bumi. La tas'ud 'anil ard, yang mereka tidak bisa naik, istilahnya tidak bisa naik ke dari bumi, ya. Maka kalau kita simpulkan jamaah Allah, ada 5 tempat daripada ruh-ruh tersebut. Tempat pertama tentu adalah fi malail a'la, tempat tertinggi di langit dan lain sebagainya. Itu adalah tempat para nabi dan rasul, ya, tempat para nabi dan rasul. Nabi SAW pernah disebutkan di dalam hadis ketika di akhir hayatnya dia menyebutkan, wahai Allah, aku memilih tempat tertinggi tersebut, gitu, ya. Disebutkan kenapa? Karena ketika Nabi SAW hendak meninggal, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan bagi Nabi SAW. Satu pilihannya adalah diberikan tambahan umur dan tambahan waktu di dunia, akan tapi nanti dia tidak mendapatkan tempat tertinggi di langit. Atau dia meninggal sekarang tapi dia mendapatkan tempat tertinggi tersebut. Maka Nabi SAW memilih tempat tertinggi tersebut, ya. Itu derajat pertama, ya, tertinggi daripada itu. Jadi ada tempat-tempat di langit yang dihuni oleh para nabi dan rasul. Dan itu tempatnya pun bertingkat-tingkat, ya. Ada tempat yang kita tahu kalau di kisahnya Isra Mi'raj itu ada tempatnya Nabi Ibrahim, ya, sebagai kekasih Allah, terus turun dan terus, ya, gitu kan, derajatnya masing-masing. Kemudian di nomor 2 adalah tempat para syuhada, ya, sebagian daripada syuhada yang mereka ada di
di jannah yang digambarkan di situ seperti burung-burung yang berterbangan di surga, atau sebagian yang lain berada di pinggir-pinggir surga, ya, di pinggir-pinggir surga. Kemudian tempat ketiga adalah kaum muslimin yang saleh, ya. Kaum muslimin yang saleh. Mereka juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat yang besar, ya. Nikmat berupa gambaran surga. Istilahnya kalau dikasih tontonan surga saja itu sudah senang, Pak, ya. Nikmat sudah itu. Apalagi kalau sudah bisa merasakan baunya, ya, dilihatkan tempatnya nanti di surga, itu sudah nikmat yang luar biasa. Kalau sekedar hanya tahu kamu masuk surga nanti, itu sudah senang, Pak, ya. Kan? Apalagi tidak mendapatkan azab. Akan tapi ini sudah juga, apalagi orang-orang yang soleh yang pernah kita gambarkan seperti di hadis yang sebelumnya, mereka ditempatkan di tempat-tempat yang luar biasa, ya. Itu adalah tempat ketiga, yaitu dihuni oleh kaum muslimin dari kalangan orang-orang yang soleh, yang baik ketika di dunia. Yang keempat, naudzubillah min dzalik, tempat dan kelima kita bertaud kepada Allah, semoga Allah menghindarkan kita termasuk dari orang ruh-ruh yang ditempatkan di posisi 4 dan 5. 4 adalah posisi orang kaum muslimin, akan tapi mereka pelaku dosa, para pemaksiat, pelaku dosa-dosa besar, ya. Mereka enggak kafir, mereka muslim, ya. Akan tapi selama hidupnya mereka bermudah-mudahan terjerumus, tenggelam dalam maksiat, melakukan dosa-dosa besar yang memang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam, ya. Dosa-dosa besar itu, muslim berzina, iya, ada muslim yang berzina, muslim mencuri, ada, ya, ya. Banyak kan orang-orang sholat tapi sukanya nyolong, ya. Berangkatnya pakai sendal pulangnya sendal yang lain. Ada yang seperti itu. Atau yang rajin sholatnya, rajin sedekahnya, akan tapi suka berzina, naudzubillah. Atau yang suka tadi ghibah dan lain sebagainya, ya. Mereka mendapatkan adab, mereka tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ya. Mereka akan mendapatkan adab seperti yang tadi kita telah gambarkan. Ruh-ruh mereka akan diazab di alam barzakh. Walaupun kelak di hari akhir nanti, pada akhirnya mereka masuk surga, pada akhirnya, akan tapi tetap dibersihkan dulu di neraka. Jadi sebelum mereka mendapatkan siksa neraka nanti di hari akhir, mereka juga disiksa di alam barzakh, walaupun mereka muslim. Nah, dari ini juga kita harusnya mempersiapkan diri atau berhati-hati, jangan santai-santai, Pak, ya. Karena sebagian kaum muslimin ada yang penting sudah syahadat, ya. Yang penting sholat, yang penting ini, gitu kan. Kamu mau maksiat ini, kamu mau berzina, terserah, gitu kan. Ada yang seperti itu, yang mereka memisahkan antara iman dan amal, gitu ya. Yang penting sudah beriman, udah aman, pasti masuk surga, pasti nikmat. Lupa bahwasanya di antara dunia dan akhirat itu ada alam barzakh. Bahkan sebelum mereka nanti akan disiksa di api neraka, mereka pun akan disiksa dulu di alam barzakh. Naudzubillah min dzalik. Artinya, walaupun kita seorang muslim saat ini, mukmin, alhamdulillah, tapi jangan sampai, ya, naudzubillah, kita termasuk dari golongan tersebut. Artinya kalau kita melakukan dosa-dosa besar, segera bertaubat. Segera bertaubat. Ya, dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan banyak hal, ya. Sedekah yang kita lakukan. Kemudian ada beberapa, misalkan antara Ramadan ke Ramadan, ya kan, antara umroh ke umroh, atau haji dan haji, atau hal-hal yang seperti hal-hal sunnah yang bisa kita lakukan, itu kan menghapuskan dosa, Pak, ya. Seperti puasa Asyura, atau yang lainnya, ya. Puasa-puasa yang lain yang disebutkan oleh Nabi menghapuskan dosa, gitu ya. Itu dosa-dosa kecil, ya. Ingat-ingat, itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar caranya adalah dengan bertaubat, ya, bertaubat, ya. Jamaahullah, kemudian tempat terakhir yang paling hina, yang paling bawah disebutkan, gitu ya, yang paling rendah, yang paling dihinakan adalah mereka ruh-ruh dari kaum kafir.
yang mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak mau menerima agama Allah Subhanahu wa taala, yang ateis, yang agama-agama selain Islam dan lain sebagainya. So, mereka orang-orang baik, dermawan dan lain sebagainya. Tapi tetap ya, password utama gitu ya untuk mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah adalah tauhid ya. Artinya harus masuk Islam dulu. Mau sebaik apapun dia di dunia, akan tapi kalau dia bukan seorang muslim, maka buat apa? Amalan tersebut hanya untuk dirinya di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa? Bahkan banyak mereka yang sudah tahu kebenaran Islam, tahu betapa banyak pendeta, betapa banyak rahib-rahib, betapa banyak bahkan awam manusia, mereka tahu tentang kebenaran Islam. Islam ini agama yang paling benar gitu ya. Ada orang-orang yang selalu menggunakan akal ya. Dia katakan, iya menurut saya Islam ini agama yang paling rasional gitu. Ya. Di Indonesia ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi dia tetap masih jadi ateis. Artinya walaupun sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan sudah benar-benar bahwasanya Islam adalah agama yang benar, yang bagus, yang paling bukan yang paling benar ya, yang benar gitu ya. Yang memang paling tidak ada kekeliruannya di dalamnya, maka tapi dengan hal tersebut akan tapi dia belum mau menerima Islam ya. Naudzubillah min dzalik. Dan itu betapa banyak kasusnya di dunia. Nah, maka mereka ditempatkan di posisi yang terakhir yang paling hina oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan azabnya akan kekal abadi dari barzakh kemudian akan berlanjut ke akhirat ya. Naudzubillah min dzalik. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan muslim dan keadaan saleh. Nah, makanya selalu kita minta dalam keadaan husnul khatimah ya, meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari segala larangannya. Nikmat Pak ya. Bukan hanya masalah ruhnya, keadaannya juga ya. Bukan hanya dirinya, bahkan kalau seseorang itu meninggal dalam keadaan baik, itu bisa merembet ke siapa? Ke keluarganya. Ya, ada orang yang meninggal dalam keadaan sujud, luar biasa, keluarganya pasti akan mendapatkan dampaknya kan. Begitu juga kebalikannya, ketika seseorang meninggal dalam su'ul khatimah, dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan hina, maka begitu juga dia dihinakan namanya di dunia ya, sebelum dia dihinakan di alam barzakh dan hari kiamat kelak. Maka jamaah Allah disebutkan di sini bahwasanya ruh-ruh itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan adab ya, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang merasakan lezat ya ketika di alam barzakh, ada juga yang tersiksa. Dan dalil-dalil yang ditunjukkan baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis tidaklah saling bertentangan, akan tapi malah saling menguatkan satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kondisi para ruh ya, kondisi ruh-ruh ketika mereka sudah masuki alam lain ya, masuki alam lain, ketika mereka masuki alam barzakh ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan ke depan tentang alam barzakh tersebut, fitnatul qabr wa adzabuhu wa na'imuhu, tentang fitnah qabr dan azabnya ya. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari su'ul khatimah, dari azab baik di dunia, fitnah di dunia maupun nanti kelak fitnah di kuburan ya, fitnah di alam kubur. Begitu juga kita dihindarkan dari azab neraka. Makanya betapa banyak doa-doa yang kita bisa baca ya, kita berlindung kepada Allah dari apa? Min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ada yang min adzabin nar wa min adzabil qabri. Banyak yang seperti itu kan, menunjukkan bahwasannya di alam barzakh, di kuburan, tidak melongo saja, tidak diam saja, menunggu bertahun-tahun bahkan ribuan tahun ya gitu kan. Bayangkan
Adam dan anak-anaknya itu sudah nunggu berapa tahun gitu ya. Nanti sampai hari kiamat kelak. Nah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ruh-ruh yang mendapatkan nikmat di kuburan dan dilanjutkan mendapatkan nikmat di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qul jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.